Ya, shalom adik-adik semuanya. Pada saat ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik mungkin udah sering sekali dengar ayat ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita dari kecil pasti udah diajarkan oleh orang tua kita hal-hal yang baik. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat dosa, berbuat yang jahat. Karena itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat itu nggak usah diajarin, anak kecil udah bisa. Tapi kalau yang baik itu harus diajarin dari kecil, sampai itu jadi kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang buruk bisa merusak semua kebiasaan yang kita sudah lakukan dari kecil itu. Nah, karena itu kita penting untuk menjaga pergaulan kita. Nah, ada seorang wanita, dia memiara seekor ular. Dia piara ular ini dari kecil sampai gede, sampai sekarang panjangnya sudah hampir mencapai 2 meter. Nah, pada suatu hari ular ini nggak mau makan. Ini perempuan berusaha beberapa minggu supaya ular ini mau makan. Tapi ular ini tetap nggak mau makan, seperti mogok makan. Sampai akhirnya wanita ini bawa ular ini ke dokter hewan. Nah, waktu di dokter hewan dia ceritain semua dengan detail. Nah, waktu itu dokter hewannya tanya, "Ibu, apakah kalau malam hari ular ini tidur dekat-dekat ibu?" Terus dia suka merenggang-renggangkan tubuhnya, memanjang-manjangkan tubuhnya. Nah, wanita ini bilang, "Iya benar dok," katanya gitu. "Ular ini selalu dekat saya. Terus dia suka panjang-panjangin tubuhnya. Saya jadi sangat sedih dok, karena saya nggak bisa bikin ular ini merasa lebih baik." Dokter hewan ini menjawab, "Ibu, ular ibu tidak sakit, tapi ular ini sedang bersiap-siap untuk memakan ibu. Jadi tiap malam dia selalu mengukur berapa dia harus jadi besar supaya dia bisa makan ibu. Dan dia sengaja nggak mau makan supaya pencernaannya cukup untuk memangsa ibu." Nah, adik-adik, wanita ini salah mengenali ularnya. Dia kira ularnya ini sakit. Padahal sebenarnya ular ini lagi bersiap-siap mau memakan dia. Nah, adik-adik, kita juga perlu jadi mengenali ular-ular yang ada di sekeliling kita. Nah, mungkin teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita kelihatannya baik, tapi ternyata dia sedang merencanakan untuk merusak kita, untuk menghancurkan kita. Karena itu kita perlu bisa mengenali mana yang baik, mana yang buruk. Nah, gimana caranya kita bisa mengenalinya? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, maka kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia ini. Nah, Paulus menasehatkan kepada Timotius di 2 Timotius 2 ayat 22. "Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Nah, adik-adik, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita, maka kita bisa menjauhi nafsu orang muda. Orang muda biasanya kan pengen gaul, kepengen keren, kepengen ngetop lah, kepengen apalagi, banyak kepengennya tuh. Nah, kita mesti tahu kepengennya kita itu sesuai gak dengan kehendak Tuhan. Kalau keinginan itu, nafsu itu menjauhkan kita dari Tuhan, maka itu adalah pergaulan yang buruk. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya waktu kebaktian nih, terus ada teman kita yang bilang, "Udah nggak usah kebaktian deh, kita nongkrong aja yuk di mall situ. Kita ngerokok, terus kita sweet-sweetin, kita goda-godain cewek lewat.
Terus kita palakin tuh, ada anak-anak kecil, kita palakin aja, kita minta duitnya. Nah, itu berarti pergaulan yang buruk. Kalau hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu pasti pergaulan yang buruk. Misalnya ada orang yang ngajakin juga, yuk kita ke supermarket. Nah, udah sampai supermarket, colong aja tuh permen, ambil aja tuh biskuit, kita minum aja, nggak usah bayar. Nah, itu berarti pergaulan yang buruk. Udah pasti itu pergaulan yang buruk. Juga nggak selalu orang. Misalnya kita nonton di gadget tuh, kan ada tuh, kita bisa nonton lewat YouTube. Tapi tontonan itu membuat kita jadi pengen melakukan hal-hal yang jahat, yang keras, yang sadis, kejam. Nah, itu pergaulan yang buruk. Main games. Nah, main game sampai ngotot, pengen menang. Sampai pusing kepalanya main games terus-terusan. Sampai nggak ada waktu buat belajar. Wah, kita sampai jadi kesel, jadi gampang marah, gampang emosi. Itu juga pergaulan yang buruk. Jadi banyak sekali pergaulan yang buruk di sekitar kita. Nah, kalau kita udah tahu ini pergaulan yang buruk, ini pergaulan yang baik, nah apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus berani berkata tidak kepada pergaulan yang buruk. Nah, kita harus berani berkata tidak. Ada contohnya dari Alkitab nih, Perjanjian Lama, seorang yang berani berkata tidak, yaitu Daniel. Nah, Daniel ini dan 3 temannya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia berempat ini pemuda yang hidup di zaman pembuangan. Waktu itu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel. Dan semua orangnya diangkut jadi tawanan ke kerajaan Babel. Nah, waktu itu Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, menginstruksikan, pilih pemuda-pemuda yang cakap, yang perawakannya bagus, sehat, terus pinter, cerdas, katanya gitu. Pilih untuk dijadikan pegawai raja. Nah, di antara pemuda-pemuda itu, Daniel dan ketiga temannya ini kepilih. Mereka dikarantina nih, dikarantina selama 3 tahun. Nanti setelah karantina lewat, raja akan interview mereka. Nah, ketika mereka dikarantina, mereka mau dikasih makanan dan minuman raja. Wah, pasti enak-enak. Makanan raja dan minuman raja pada masa itu biasanya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi Daniel dan ketiga temannya ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi mereka menolak. Mereka bilang, saya nggak mau makanan ini dan minuman ini. Berikan saja kepada kami sayur dan air putih. Nah, yang mengawasi mereka nih, yang mendidik mereka bilang, wah, kalau kamu dikasih sayur sama air putih doang, nanti kamu lemes. Nanti badan kamu jadi kurang sehat, kurang bagus. Nanti saya yang diomelin sama raja. Nah, tapi Daniel bilang, oh adakan saja percobaan 10 hari, katanya gitu. Nah, diadakan percobaan 10 hari, ternyata setelah 10 hari, Daniel dan ketiga temannya ini, 4 pemuda ini didapati lebih gemuk, lebih sehat, badannya lebih bagus daripada pemuda-pemuda yang lain. Jadi mereka dikasih sayur dan air putih terus. Nah, selama 3 tahun. Setelah itu, raja mengadakan interview nih. Nah, setelah diinterview, ternyata Daniel dan ketiga temannya ini didapati 10 kali lebih cerdas, lebih pintar, lebih berhikmat dari pemuda-pemuda lainnya. Nah, Daniel dan ketiga temannya berani berkata tidak. Juga waktu ketiga teman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego disuruh menyembah patung dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ketiga pemuda ini berani berkata tidak. Walaupun ancamannya dimasukin ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Nah, mereka berani bilang tidak. Nah, kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tapi kalau tidak, perlu Tuanku ketahui, kami tidak akan menyembah patung dewa yang Tuanku dirikan itu. Wah, raja sampai marah. Dapur perapian dibikin 7 kali lebih panas. Dan mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi tanda mujizat menyertai mereka bertiga.
sampai mereka tidak terbakar. Walaupun dimasukin ke dalam dapur api, dibakar hidup-hidup istilahnya, dan mereka nggak terbakar. Bahkan ada orang yang keempat Raja lihat, yang rupanya seperti anak dewa. Malaikat Tuhan menyertai mereka. Dan tidak ada tanda kebakaran sama sekali. Ketika mereka ditarik keluar, mereka didapati rambutnya aja nggak angus, bajunya juga nggak angus, bahkan bau kebakaran aja nggak ada. Wah, sampai Raja Nebukadnezar jadi memuji, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Raja Nebukadnezar jadi memuji Allah. Begitu juga Daniel. Ketika zaman Raja Nebukadnezar sudah beralih ke Raja Darius, teman-teman Daniel juga mau mencelakakan Daniel. Karena itu dia membujuk raja untuk membuat peraturan supaya tidak ada orang yang boleh memohon atau meminta pertolongan kepada orang lain atau Allah lain selain kepada raja selama 30 hari. Nah, waktu itu Daniel dengar peraturan itu. Tapi Daniel berani berkata tidak. Daniel tetap berdoa memohon kepada Allah 1 hari 3 kali. Nah, akhirnya karena peraturan sudah dibuat, Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Dan pada waktu itu juga tanda mujizat menyertai Daniel. Dan ketika keesokan harinya diangkat keluar, Daniel tidak kenapa-napa, Raja Darius juga memuji Allah. Terpujilah Allah Daniel. Nah, adik-adik, kalau kita takut Tuhan, kalau kita berani berkata tidak, tanda mujizat akan menyertai kita semua. Nah, kemudian selain berani berkata tidak, yang kedua, kita bisa minta nasihat kepada orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita yang takut Tuhan juga. Nah, misalnya adik-adik nih udah mulai mungkin pacaran nih. Adik-adik, mungkin adik-adik nggak bisa melihat ini cewek baik atau enggak ya. Ini pergaulan yang baik atau yang enggak. Nah, kalau bingung, adik-adik bisa minta nasihat sama orang tua. Ajak ceweknya ke rumah, suruh orang tuanya lihat. Nanti orang tua atau adik kakaknya, saudara-saudaranya, biasanya yang tidak jatuh cinta, nah biasanya mereka bisa melihat lebih jernih, bisa melihat lebih benar. Kalau orang lagi jatuh cinta kan biasanya dibutakan oleh cinta. Nah, jadi kalau itu aja ke orang tua, mah gimana nih mah, ini cewek nih, boleh gak nih pacaran sama ini cewek? Nah, kalau orang tuanya bilang, boleh deh, kayaknya nih cewek baik nih, takut Tuhan, katanya bisa mendorong kamu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, oke, udah lampu hijau, ting 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 ting. Nah, terus jalanin. Tapi kalau orang tuanya bilang, jangan dulu deh, kamu berteman dulu, kita lihat dulu, ini baik atau enggak. Lagian kamu sekolah dulu. Nah, berarti lampu kuning. Nah, udah berteman dulu, jangan sampai jatuh cinta banget gitu. Tapi kalau orang tuanya bilang, jangan deh, dia kayaknya kurang baik nih, dia nggak takut Tuhan gitu, jangan deh. Nah, berarti itu lampu merah. Udah jangan, cari lagi aja cewek lain, lirik lagi aja cewek lain, gitu ya. Nah, kita bisa minta nasihat kepada orang-orang sekeliling kita. Nah, yang ketiga, kita harus berkomunitas. Berkumpul dengan orang-orang yang takut Tuhan juga, dengan orang-orang yang baik juga. Karena kalau kita berkumpul dengan orang baik, kita akan ikut jadi baik. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita juga jadi ikut tidak baik. Nah, ada juga tuh contohnya di Alkitab, yaitu di Roma 16 ayat 15. Nah, ini juga surat Paulus. Nah, di Roma 16 ayat 15, salam kepada Filologus dan Yulia Nereus dan saudaranya perempuan dan Olimpas dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Nah, berarti dari surat Paulus ini kita bisa melihat kalau Filologus, Yulia, Nereus, Olimpas itu berkomunitas. Mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang kudus. Nah, jadi mereka juga bisa ikut kudus, juga memberikan pengaruh yang baik, saling memberikan pengaruh yang baik.
Jadi dimanapun kita berada, kita berkomunitas, berkumpul dengan orang-orang yang baik juga, orang yang kudus juga, orang yang benar juga. Nah, maka kita juga jadi ikut baik, kita juga jadi ikut kudus juga. Ada nih contoh di Alkitab, orang-orang memilih pergaulan yang salah. Contohnya yaitu Rehabeam. Di 1 Raja-Raja 12. Nah, Raja Rehabeam ini adalah anak dari Raja Salomo. Nah, waktu Rehabeam jadi raja, rakyat Israel nih sama dipimpin oleh Yerobeam, mereka datengin raja. Mereka bilang, ayahmu sudah memberikan beban yang berat kepada kami. Karena itu kamu ringankan beban kami, katanya gitu. Wah, Rehabeam, ya udah pulang dulu deh semua. Nanti 2 hari lagi balik lagi. Saya akan kasih jawaban. Nah, ketika mereka pulang, Rehabeam panggil penasehat-penasehat yang tua-tua, penasehat ayahnya. Nah, waktu itu dia bilang, ini jawaban apa nih yang harus saya kasih ke rakyat? Nah, penasehat yang tua-tua ini bilang, kalau kamu mau rakyat tetap mendukung kamu, ya kamu ringankan beban mereka, supaya rakyat nanti tetap setia kepada kamu. Ah, kayaknya nasihat ini kurang afdol nih, kurang sesuai nih dengan jiwa mudanya. Dia panggil penasehat-penasehat yang muda. Nah, ketika penasehat-penasehat muda kasih nasihat yang kacau, dia bilang, udah bilang aja, ayahku memberikan tanggungan yang berat kepadamu, tapi aku akan lebih menambah beban kamu. Jadi beban kamu sangat berat. Kalau ayahku mungkin memukul kamu dengan cambuk, nah, aku akan memukul kamu dengan cambuk berduri besi. Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Wah, berarti Rehabeam akan lebih kejam dari ayahnya. Wah, Rehabeam setuju malah sama ini nasihat. Wah, ini baru oke nih nasihat nih. Jadi 2 hari kemudian ketika rakyat datang kembali dengan Yerobeam, mereka minta jawabannya. Rehabeam jawab seperti yang orang muda ini bilang. Rakyat marah waktu itu. Mereka memberontak dengan Yerobeam karena salah pilih, kerajaan itu akhirnya pecah. Kerajaan Israel yang tadinya 12 suku, 10 suku meninggalkan Rehabeam dan mereka bikin kerajaan baru dipimpin oleh Yerobeam. Hanya tersisa 2 suku yang dipimpin oleh Rehabeam. Nah, kemudian ada juga contoh lain yaitu Simson, hakim bangsa Israel. Nah, Simson ini adalah seorang yang sangat kuat. Arti nama Simson adalah pria matahari. Dan sesuai dengan namanya, Simson punya kekuatan yang luar biasa. Nah, Simson itu dari kandungan sudah dipilih Allah, sudah dipisahkan Allah sebagai nasir Allah. Nah, Simson karena itu nggak bisa mencukur rambutnya, nggak boleh mencukur rambutnya. Jadi Simson tuh dari kecil nggak pernah ke barbershop, nggak pernah ke tukang cukur. Jadi dia nggak boleh dicukur rambutnya. Dan kekuatan Simson itu terletak di rambutnya itu. Nah, waktu itu ketika Simson lahir, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Filistin. Jadi Simson dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Nah, dengan kekuatannya, Simson itu bisa mengalahkan 1000 orang Filistin dengan 1 tulang rahang keledai saja. Simson juga bisa mengalahkan singa. Simson bisa mengangkat pintu gerbang kota. Bayangkan, Simson kuat sekali. Dan pada saat itu, orang Filistin ingin sekali menangkap Simson, tapi tidak bisa terus, karena Simson sangat kuat. Nah, tapi pada waktu itu, Simson salah pilih wanita. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Delila. Delila dari bangsa yang tidak takut Tuhan. Delila bisa disogok. Orang Filistin sogok Delila. Coba dong, kamu kasih tahu, cari tahu tuh Simson kekuatannya dari mana sih? Supaya kita bisa kalahkan Simson, supaya kita bisa tangkap Simson. Nanti kita kasih duit.
Nah, Delila mau. Jadi mulai nih Simpson dirayu-rayu. Si Simpson awal-awal masih bohong-bohongin Delila. Si Delila terus merengek terus. Sampai akhirnya Simpson nggak tahan. Simpson seperti mau mati, dirayu-rayu terus. Nah, akhirnya Simpson mengeluarkan isi hatinya. Nah, Simpson ceritain sebenarnya. Dia bilang, dari kandungan aku adalah seorang nasir Allah. Aku tidak pernah menyentuh pisau cukur. Nah, kalau rambutku dihabiskan, dicukur, maka kekuatanku akan lenyap. Nah, benar. Waktu malam itu, ketika Simpson tidur, Delila udah kodein orang Filistin. Ini kali dia benar nih kelihatannya. Udah, ayo datang deh sekali lagi, katanya gitu. Nah, siap-siap ini orang Filistin semua menangkap Simpson. Nah, malam itu Delila cukur rambut Simpson. Habis sampai botak tak. Nah, pada waktu itu terus orang Filistin udah siap-siap nangkep Simpson. Terus Delila bilang, "Simpson, orang Filistin ingin menangkap engkau." Nah, Simpson bangun dan dia berpikir kekuatannya masih ada seperti yang sudah-sudah. Tapi Simpson tidak tahu dan tidak menyadari kalau Allah sudah meninggalkan dia. Sampai akhirnya dia bisa ditangkap. Dia dibelenggu, kedua matanya dicungkil. Simpson jadi buta dan dipenjarakan. Dan pekerjaannya di penjara hanyalah menggiling gandum. Nah, pada suatu hari, orang Filistin ini pesta. Dia ingin merayakan kemenangannya atas Simpson. Karena dia sudah bisa menangkap Simpson. Wah, mereka pesta di satu gedung. Banyak orang yang datang. Dan mereka, wih, dewa-dewa sudah menyerahkan Simpson, musuh kita. Kita sudah mengalahkan Simpson. Panggil Simpson, katanya. Suruh dia ngelawak bagi kita. Dia sudah buta, dia sudah lemah. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Udah kita suruh ngelawak aja. Wah, mereka sambil makan, minum, mabuk-mabuk. Terus Simpson dipanggil. Simpson dituntun. Ketika sampai di gedung tempat pesta itu, Simpson bilang, "Lepaskan aku." Dan Simpson berjalan sendiri, dia meraba-raba ke tengah gedung itu. Dia cari tiang penyangga gedung itu. Dan ketika dia sampai di tiang di tengah-tengah gedung itu, dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, berikan aku kekuatan satu kali lagi, supaya bisa kulakukan pembalasan kepada kedua mataku ini." Dan Tuhan mendengar Simpson. Pria matahari yang tadinya begitu perkasa, yang kemudian sudah redup cahayanya. Pada saat itu, dia memperoleh kekuatannya kembali. Dengan satu kali rangkul tiang itu, dia merobohkan gedung tempat pesta itu. Dan Simpson mati bersama dengan 3.000 orang Filistin yang sedang berpesta. Nah, adik-adik, kita melihat kalau karena salah pilih nasihat, salah pilih pergaulan, Rehabeam kehilangan 10 suku. Rehabeam kerajaannya jadi pecah. Karena salah pilih wanita, Simpson, pria matahari yang begitu perkasa, begitu kuat, akhirnya bisa dikalahkan, bisa dibutakan, bahkan diolok-olok, dijadikan bahan tertawa. Dan dia mati bersama dengan 3.000 orang musuhnya. Karena itu adik-adik, jangan pernah salah pilih. Jangan pernah ikuti pergaulan yang buruk. Jangan coba-coba. Karena kalau kita sudah coba-coba, kita akan terjerat dan susah sekali untuk melepaskan diri dari pergaulan yang buruk. Karena itu hiduplah dengan sungguh-sungguh. Beranilah berkata tidak kepada pergaulan yang buruk. Seperti Daniel, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan berkomunitaslah dengan orang-orang yang baik juga, seperti Filologus. Maka tanda mujizat akan menyertai setiap langkah kita. Sehingga Allah selalu di dalam kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Tanda kebesaran Allah dinyatakan melalui kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.